Hai guys, kali ini saya mau sharing resep beceng hiang. Ini dendeng B2 ala Singapura. Ini biasanya kalau kalian ke Singapura pasti ini jadi oleh-oleh yang kamu bawa dari Singapura. Nah, kali ini kita akan buat sama-sama dengan menggunakan B2 untuk bahan dasarnya. Tapi kalian bisa ganti dengan ayam atau daging sapi atau lem atau kambing muda. Untuk membuatnya mudah, kalian tinggal mencampurkan semua bahan. Nanti resep saya akan share. Kalian bisa lihat di caption. Kalian campur semua bahan dengan daging B2-nya, diaduk rata. Kemudian kalian pastikan sampai tercampur rata. Setelah itu, kalian bisa diamkan selama kurang lebih 2 jam ya, agar supaya marinasinya masuk ke dalam dan meresap ke dalam campurannya. Untuk varian spices dari dendeng ini, kalian bisa juga menambahkan cabai bubuk ya untuk supaya lebih pedas manis, atau kalian juga bisa mengadjust gula dengan menggunakan brown sugar ataupun honey ya. Jadi kombinasi daripada dendeng manis ini kalian bisa adjust untuk flavornya. Jadi ini resepnya mudah banget ya guys, kalian bisa coba di rumah. Ini sangat cocok sekali buat snack yang kalian bisa bawa untuk bekal ke sekolah ataupun juga untuk ke kantor, atau bisa juga untuk piknik ya. Karena ini tinggal menambahkan nasi hangat saja sudah enak sekali. Jadi kalian bisa memodifikasi tadi saya bilang dengan berbagai macam varian seperti lebih pedas, pedas manis ya, itu jadi kombinasinya ada di tangan Anda ya. Untuk bahannya juga gampang ya. Kalian tinggal membeli daging yang sudah dicincang. Kemudian kalian bisa menambahkan tadi ada kecap manis, ada kecap asin, oyster sauce, minyak wijen, merica putih, dan kalian juga bisa menambahkan ini bubuk ngokyong, garam, dan kalian juga bisa menambahkan angkat. Itu optional ya. Untuk memastikan bahwa rasa sudah pas atau belum, kalian bisa mengambil sedikit adonan kemudian dipanggang di atas teflon tanpa minyak. Jadi pada stage ini kalian bisa adjusting the taste and flavor. Lalu setelah itu kalian bisa diamkan dalam kulkas di tempat yang wadah yang tertutup dan diamkan selama 2 jam. Untuk daging B2-nya, ini kalian pastikan kalian gunakan daging yang dengan sedikit lemak ya. Jangan terlalu banyak lemaknya, nanti kurang enak ya. Untuk daging sapi juga sama, gunakan daging yang punya lemak tapi tidak terlalu banyak, kurang lebih 4:1 daging dengan fatnya. Kemudian kalau daging ayam, kalian bisa tambahkan kulit ya, sama 4:1 juga. Setelah siap untuk digiling, kalian harus pastikan kalian panaskan dulu ovennya ke suhu 180 derajat Celcius. Ya, di sini saya gunakan KitchenAid oven. Nah, di situ kalian pastikan bahwa suhu 180 derajat, api atas bawah. Di sini daging kalian pipihkan di antara 2 baking paper ya. Ini gunanya supaya dia bisa rata bagus. Kalian bisa gunakan rolling pin atau di sini saya gunakan botol ya untuk ditipiskan. Jangan terlalu tipis, tapi juga kita tidak mau terlalu tebal. Setelah itu kalian buka baking paper atasnya dan kalian panggang selama 20 menit. Nah, selama dipanggang kita siapkan untuk olesannya. Di sini saya gunakan madu dan kecap manis 1:1, kita aduk rata. Ini nanti kita gunakan setelah 20 menit. Nah, setelah ini kita keluarkan dari oven, lalu kita oles dengan olesan tadi ya, madu dan kecap manis secara merata di seluruh bagian. Nah, kemudian setelah itu kalian kembalikan lagi ke oven dengan suhu sama selama 15 menit. Pastikan kalian lihat ya, karena ini gampang sekali jadi gosong karena kan sudah pakai madu, jadi dipastikan kalian cek setiap 5 menit. Setelah selesai 15 menit, kita letakkan kembali baking paper dan kita balik. Ini gunanya nanti untuk kita panggang kembali dan dengan glaze-nya ya, untuk supaya jadi kedua sisi punya caramelize honey and soyanya. Sama kita lakukan, dioles seluruh bagian. Lalu panggang lagi seperti tadi 5-10 menit ya, atau kalau 10 menit pastikan tiap 5 menit kalian cek. Nah, sampai hasilnya seperti ini. Nah, cara lain untuk membuat dendeng B2 manis ini sebenarnya juga bisa menggunakan teflon. Sama yang kalian lakukan adalah pastikan kalian bentuk patty yang pipih ya, dengan ketipisan yang sama, dan kalian bisa gunakan teflon untuk dipanggang.
Hasilnya memang akan sedikit berbeda karena untuk yang dipanggang hasilnya biasanya akan sedikit lebih chewy, menyerupai dendeng. Kalau yang dipanggang di teflon lebih chunky, walaupun ada yang suka karena rasa karamel daripada nanti soya honey-nya lebih terasa ya. Ya, jadi itu kembali lagi ke selera masing-masing ya. Pastikan kalian pada saat memanggang di teflon ini, pastikan bahwa pannya panas, tapi api tidak besar atau api sedang. Karena di sini kita pastikan kalian pan fried atau panggang dua sisinya terlebih dahulu sebelum kalian olesi dengan olesan tadi madu dan kecap manisnya ya. Kalau saya lebih suka yang dipanggang di oven. Nah, kalian tim panggang oven atau tim panggang teflon? Apapun timnya, kalian harus coba resep ini. Oke guys, thank you for watching and happy cooking.